Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, let me introduction myself. Perkenalkan, nama saya Uyuna Lutfa dari jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan UNESA. Lahir di Surabaya tanggal 26 Mei 1999. Next. Kali ini saya akan menjelaskan tentang teknologi informasi dan komunikasi pada mata pelajaran informatika kelas 10. Next. Nah, teknologi informasi dan komunikasi merupakan suatu teknis yang mencakup pengambilan, pemrosesan, dan penyampaian informasi. Teknologi informasi dan komunikasi sendiri dikelompokkan menjadi dua, yaitu teknologi informasi, yaitu alat atau media yang digunakan untuk mengolah informasi, contohnya komputer. Kemudian yang kedua, teknologi komunikasi, yaitu alat atau media yang digunakan untuk memindahkan atau menyampaikan informasi dari sumber ke penerima, contohnya televisi atau handphone. Sehingga secara keseluruhan, teknologi informasi dan komunikasi dapat diartikan sebagai segala kegiatan yang berkaitan dengan pemrosesan, manipulasi, pengolahan, pemindahan, dan penyampaian informasi menggunakan suatu media. Nah, kemudian dalam teknologi informasi dan komunikasi terdapat peta konsep, yaitu yang pertama mesin pencarian informasi digital, kemudian ada aplikasi perkantoran. Nah, berikut ini adalah contoh dari aplikasi perkantoran, yaitu aplikasi pengolah kata, aplikasi pengolah angka, dan aplikasi presentasi. Kemudian ada printer dan scanner, dan yang terakhir ada aplikasi fotografi dan videografi. Nah, masuk ke mesin pencarian informasi digital. Berikut ini mesin pencarian digital yang sudah ada. Yang pertama adalah Google. Google ini merupakan alat informasi digital yang sangat umum dijumpai untuk saat ini. Kemudian ada aplikasi percakapan atau chatting yang gunanya untuk berkomunikasi antar personal pada setiap orang. Contohnya adalah Telegram, Line, Messenger, dan WhatsApp. Kemudian selanjutnya ada aplikasi pertemuan online. Nah, aplikasi pertemuan online ini bisa berskala besar, contohnya seperti Google Meet dan Zoom Meeting. Next. Kemudian ada printer dan scanner. Printer sendiri adalah perangkat eksternal komputer yang dapat mencetak sebuah file atau dokumen menjadi bentuk hard copy. Nah, di bawah ini ada cara pengoperasian printer dan scanner. Next. Selanjutnya ada aplikasi fotografi dan videografi. Fotografi adalah proses pengambilan gambar dengan menggunakan media cahaya. Alat paling populer yang digunakan untuk menangkap cahaya ini adalah kamera. Tanpa cahaya, tidak ada foto yang bisa dibuat. Sedangkan videografi adalah proses pengambilan gambar bergerak pada media elektronik dan bahkan media streaming. Istilah tersebut mencakup metode produksi video dan pasca produksi. Nah, di sini ada peralatan dari fotografi dan videografi. Terus kemudian terdapat juga aplikasi editing dan video. Contoh dari peralatannya adalah filter, tudung lensa, tripod, monopod, background light stand, trigger, dan lain-lain. Kemudian aplikasi editing video yang sering dijumpai adalah Adobe Premiere Pro, Wondershare Filmora, kemudian Movie Maker, dan HiFilm Express. Next. Nah, kita tadi sudah membahas peta konsepnya. Sekarang kita membahas tentang aplikasi perkantoran. Aplikasi perkantoran adalah sebuah paket perangkat lunak yang dipergunakan khusus untuk pekerjaan di kantor yang terdiri dari pengolah kata, kemudian pengolah angka, dan presentasi. Nah, contoh dari pengolah kata itu adalah Microsoft Word. Microsoft Word adalah perangkat lunak pengolah kata yang masih satu keluarga dengan Microsoft Office. Kemudian ada Microsoft Excel sebagai mesin pengolah angka, dan kemudian ada Microsoft PowerPoint yang fungsinya digunakan untuk melakukan presentasi. Nah, ketiga aplikasi perkantoran ini sama-sama satu
jenis dengan Microsoft Office. Nah, kita akan membahas Microsoft Word. Dalam Microsoft Word terdapat beberapa fitur, yaitu fitur utamanya digunakan untuk membuat dan mengolah dokumen, misalnya membuat surat menyurat, kemudian laporan, dan lain-lain. Kemudian ada fitur-fitur dasar, insert, page layout, fitur, dan fitur lanjutan. Sebelum Anda lebih jauh mempelajari tentang Microsoft Word terlebih dahulu, Anda harus mengetahui fitur-fitur dasar yang terdapat dalam workspace Microsoft Word untuk digunakan pada sistem operasi Windows. Nah, ini adalah gambar layout dari Microsoft Word. Di gambar di sini terdapat garis kotak-kotak yang saya tandai dan keterangannya. Yang pertama ada title bar, terus kemudian di kolom kedua ada quick access toolbar, kemudian yang ketiga ada window management, yang di kolom keempat ada ribbon, pada kolom 5 ada group ribbon, pada kolom 6 ada ruler, yang ketujuh ada scroll bar, kemudian yang ke-8 ada workspace, ke-9 ada page view, dan yang ke-10 ada status bar. Nah, ini adalah fitur-fitur dasar yang ada pada Microsoft Word. Yang pertama ada font dan paragraf, gunanya untuk mengganti tipe font dan size dari font tersebut. Kemudian ada paragraf, di situ gunanya untuk membuat paragraf rata kanan kiri atau tengah. Terus kemudian ada find, replace, select, and editing. Nah, pada menu selanjutnya ada insert. Dalam insert ini terdapat table yang fungsinya untuk membuat sebuah table dan mengedit table tersebut. Kemudian ada membuat grafik atau chart yang gunanya untuk membuat grafik atau chart tersebut. Dan yang ketiga ada header, footer, dan page number. Header footer ini biasanya digunakan untuk header yang ada di bawah sebuah dokumen itu sebagai keterangan. Kemudian page number itu fungsinya untuk memberi halaman pada sebuah dokumen. Next. Nah, selanjutnya ada page layout. Dalam menu page layout ini terdapat margins, orientation, column, and size. Margin ini fungsinya untuk mengatur garis dari sebuah file tersebut agar dokumennya itu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Orientation ini gunanya untuk merubah line dari garis dari suatu file tersebut, bisa diganti portrait atau landscape. Kemudian ada column dan kemudian ada size, gunanya untuk mengubah ukuran kertas pada file tersebut. Nah, selanjutnya fitur lanjutan dari Microsoft Word ada reference dan my link. Reference ini fungsinya untuk membuat daftar isi ataupun daftar gambar pada sebuah makalah atau dokumen. Kemudian pada menu my link biasanya ini langsung dilingkan dengan Microsoft Excel. Next. Nah, pada menu selanjutnya ada Microsoft Excel. Sejauh ini Microsoft Excel merupakan salah satu aplikasi pengolah angka yang banyak digunakan di hampir semua bidang, mulai dari perkantoran sampai dunia pendidikan. Pada Microsoft Excel, Anda dapat mengerjakan perhitungan, pengolahan data, menganalisa, dan mengolah data. Sebelum Anda lebih jauh mempelajari tentang Microsoft Excel, terlebih dulu Anda harus mengetahui fitur-fitur dasar yang terdapat dalam workspace Microsoft Excel digunakan pada sistem operasi Windows. Nah, ini adalah fitur-fitur dari Microsoft Excel. Yang pertama ada fitur dasar. Di sini terdapat layout dari Microsoft Excel. Sudah saya beri keterangan ya. Yang pertama itu di kolom pertama ada title bar. Kemudian di kolom kedua ada quick access toolbar. Pada kolom ketiga ada Windows Management. Kemudian di menu keempat ada ribbon. Yang kelima ada group ribbon. Kemudian yang keenam itu ada name box. Kemudian yang ketujuh formula bar. Yang kedelapan ada cell. Kesembilan ada kolom atau kolom.
ke-10 ada row atau baris, yang ke-11 ada scroll bar, yang ke-12 ada page view, dan ke-13 ada new set. Kemudian yang terakhir nomor 14 ada left and right click. Nah, pada menu ini terdapat fitur auto fit, adjust size, kemudian pemformatan nomor, dan kemudian ada grafik. Next. Nah, kemudian pada fitur lanjutan Microsoft Excel terdapat formula yang digunakan untuk memberi rumus pada suatu sel tersebut. Kemudian ada fungsi umum, kemudian ada fungsi logika if, dan yang terakhir ada fungsi library. Nah, ini kemudian adalah langkah-langkah untuk membuat diagram alir menggunakan Microsoft Word yang digabungkan dengan Microsoft Excel. Yang pertama, klik insert dan pilih new drawing canvas. Kemudian setelah itu gambar flowchart di dalam canvas dengan klik insert, shapes, flowchart. Kemudian pilih simbol sesuai yang Anda butuhkan. Lalu untuk mengisikan tulisan di setiap simbol yang kita pilih, klik kanan pada simbol, kemudian pilih add text dan isikan kalimat yang sesuai dengan diagram tersebut. Dan selesai. Nah, next, Microsoft PowerPoint. Menurut KBBI, presentasi adalah menyampaikan, menyajikan, dan mengemukakan informasi kepada seseorang. Dalam penyampaian informasi tentu saja dibutuhkan media yang dapat menarik para audiens, salah satunya yaitu slide PowerPoint. Sejauh ini, PowerPoint digunakan hampir di semua bidang, mulai dari perkantoran, pemerintahan, sampai dunia pendidikan. Sebelum Anda lebih jauh mempelajari tentang Microsoft PowerPoint, terlebih dahulu Anda harus mengetahui fitur-fitur yang terdapat dalam Workspace Microsoft PowerPoint digunakan pada sistem operasi Windows. Nah, yang pertama ada fitur dasar PowerPoint. Sudah terlihat ya di layout, ini adalah layout dari Microsoft PowerPoint. Di atas sudah terdapat keterangannya, yang di kolom pertama ada title bar, kemudian di kolom kedua ada quick access toolbar, yang ketiga ada Windows Management, yang keempat ada ribbon, yang kelima ada group ribbon, kemudian yang keenam ada slide, yang ketujuh ada scroll bar, yang kedelapan ada ruler, yang kesembilan slide navigation, dan yang ke-10 slide number, dan yang terakhir ada page view. Nah, kemudian dalam fitur dasar terdapat cara untuk membuat slide baru, kemudian ada untuk membuat desain. Nah, ini adalah fitur lanjutan dari Microsoft PowerPoint. Yang pertama ada transisi dan animasi yang bisa membuat presentasi kita nanti bisa bergerak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Dan transisi itu merupakan perpindahan dari satu slide ke slide yang lain. Kemudian ada hyperlink dan ada slideshow. Nah, demikian pembahasan dari saya. Terima kasih, mohon maaf jika ada kurang dan lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.